warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sari, mahasiswi STIT Insan Kamil Bogor, Prodi Pendidikan Agama Islam. Teman-teman sekalian, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai mahabbah. Mahabbah secara bahasa berasal dari kata ahabbah yuhibbu mahabbatan, yang berarti mencintai secara mendalam. Sedangkan secara istilah, mahabbah adalah kecintaan yang mendalam secara ruhiyah kepada Tuhan. Dan dalam pandangan tasawuf, mahabbah berarti mencintai Allah yang di dalamnya mengandung arti patuh kepadanya sekaligus membenci sikap yang melawan kepadanya. Dalam kehidupan sehari-hari, ia juga berhasil mengosongkan hati dari segala-galanya kecuali hanya Allah. Dalam kitab Mu'jam al-Falsafi, Jamil Soliba mengatakan mahabbah adalah lawan dari al-bagh, yakni benci. Kemudian ada pendapat dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa mahabbah adalah kecenderungan hati kepada sesuatu. Kecenderungan yang dimaksud oleh Al-Ghazali adalah kecenderungan kepada Tuhan, karena bagi kaum sufi, mahabbah yang sebenarnya bagi mereka hanya mahabbah kepada Tuhan. Hal ini dapat dilihat dari ucapannya. Barang siapa yang mencintai sesuatu tanpa ada kaitannya dengan mahabbah kepada Tuhan adalah suatu kebodohan dan kesalahan, karena hanya Allah yang berhak dicintai. Robiah al-Adawiyah, sufi wanita yang memberi nuansa tersendiri dalam dunia tasawuf dengan pengenalan konsep mahabbah, sesuatu konsep pendekatan diri kepada Tuhan atas dasar kecintaan, bukan karena takut akan siksa neraka ataupun mengharap surga. Cinta Robiah merupakan cinta yang tidak mengharap balasan. Dalam hidup selanjutnya, ia banyak beribadah, bertaubat, dan menjauhi hidup duniawi. Ia hidup dalam kemiskinan dan menolak segala bantuan materi yang diberikan orang kepadanya. Bahkan dalam doanya, ia tidak mau meminta hal-hal yang bersifat materi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dalam tingkatan mahabbah adalah mahabbah orang biasa, yaitu selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada mahabbah orang sidik, yaitu mahabbah yang mampu membuka tabir antara manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghilangkan sifat-sifat diri dan hati penuh rasa rindu kepadanya. Dan yang terakhir, mahabbah orang arif, yaitu mahabbah yang mengetahui betul terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dirasa bukan lagi cinta tapi diri yang dicintai. Yang pertama ada taubat. Dosa merupakan penghalang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim yang hendak mencapai mahabbah dianjurkan untuk membersihkan dosanya terlebih dahulu. Jalur pertama yang bisa ditempuh adalah dengan cara bertaubat. Taubat di sini tidak hanya sebatas pada pelanggaran ajaran agama saja, melainkan juga taubat karena lalai mengingat Tuhan. Yang kedua ada wara. Wara berarti menahan dan memegang. Maksudnya, seorang muslim harus menahan diri agar tidak melakukan penyimpangan dan tetap memegang teguh ajaran agama, sehingga terpelihara darinya segala macam dosa. Bagi kaum sufi, wara diartikan meninggalkan yang subhat atau samar, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Yang ketiga ada juhud.
Secara bahasa, juhud berarti berpaling dan meninggalkan. Maksudnya, seorang muslim harus berpaling dan meninggalkan segala sesuatu yang dapat menjadi sebab lalai mengingat Tuhan, terutama yang berhubungan dengan duniawi dan segala kemewahannya. Dan yang terakhir ada sabar. Sabar berarti menahan dan meninggikan sesuatu. Umat Islam dianjurkan untuk menahan diri dari segala hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama, sehingga kontrol dirinya pun semakin meningkat. Karena itu, kesabaran hal yang penting untuk mempertahankan diri dari lubang kemaksiatan. Diyakini mampu mengatasi problem manusia modern, karena dalam mempelajari mahabbah, Imam Al-Ghazali memberikan kita wawasan dan pengetahuan tentang kedalaman hati dan hubungan yang dekat antara Imam Al-Ghazali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep mahabbah Al-Ghazali sendiri sangat mudah dimengerti dan dipahami. Dengan demikian, konsep mahabbah akan tetap relevan jika dikaitkan dengan kehidupan di masa yang akan datang dan menjadi sebuah pedoman untuk mencapai kedekatan seorang hamba dengan Tuhan. Cukup sekian penjelasan mengenai materi mahabbah dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.